Sahabatku tega selingkuh dengan suamiku hingga lakukan ini saat semua terbongkar. Aku menangis. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, mau dibuatin kopi atau teh? Suara lembut Nadia terdengar dari dapur, menawarkan pilihan minuman pagi kepada suaminya, Fikri. Kopi aja sayang, jawab Fikri santai dari ruang tamu, sambil mencari-cari remote TV yang entah di mana. Nadia tersenyum sendiri sambil menuangkan kopi panas ke dalam cangkir. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang sama, namun tidak pernah membosankan bagi mereka. Fikri selalu menghargai setiap detail kecil yang Nadia lakukan, dan itu membuat hubungan mereka semakin erat. Setelah selesai, dia membawa cangkir itu ke meja makan, di mana Fikri sudah duduk menunggunya. Ini mas, kopi spesial buatan istri tercinta. Nadia tersenyum sambil menaruh cangkir di depan Fikri, matanya bersinar penuh cinta. Fikri mengambil cangkir itu, tersenyum dan mencium tangan istrinya sebelum menyeruput kopi. Makasih ya sayang, kamu memang istri yang terbaik, katanya sambil ketawa kecil. Mereka duduk berdua, menikmati sarapan sederhana, roti bakar dan kopi. Bukan makanan mewah, tetapi disinilah letak kebahagiaan mereka. Kehangatan cinta yang terjalin di antara mereka mengalahkan segala kekurangan materi. Meski baru setahun menikah dan belum dikaruniai anak, mereka merasa hidup mereka sudah lengkap. Nadia menatap Fikri dengan penuh kasih, mengingat betapa beruntungnya dia memiliki suami yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Mas, kita mau kemana akhir pekan ini? Kayaknya sudah lama kita nggak jalan-jalan bareng ya? Tanyanya mencoba menghidupkan kembali kenangan manis perjalanan-perjalanan mereka yang dulu. Fikri menatapnya dengan senyum hangat yang selalu membuat hati Nadia tenang. Gimana kalau kita ke puncak saja ya? Udaranya kan sejuk, kita bisa jalan-jalan santai sambil menikmati pemandangan. Usulnya. Mata Nadia berbinar, ide itu terdengar sangat menyenangkan. Boleh banget mas, aku siapin semuanya ya nanti. Percakapan mereka terus berlanjut dengan canda tawa. Rencana-rencana kecil seperti itu selalu menjadi momen spesial bagi mereka. Nadia merasa hidupnya sempurna. Meski sederhana, Fikri selalu berhasil membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Dan itu sudah lebih dari cukup. Namun, di tengah percakapan mereka ada sedikit keraguan yang tiba-tiba melintas di benak Nadia. Mas, kamu pernah berpikir nggak, kapan kita akan dikasih momongan? Tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam kehangatan pagi itu. Fikri yang masih menggenggam cangkir kopinya menatap Nadia dengan senyuman lembut. Aku yakin waktunya akan tiba sayang. Anak itu anugerah dan aku percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Yang terpenting sekarang, kita terus bahagia dan saling mendukung. Nadia mengangguk, merasa tenang mendengar kata-kata Fikri. Ia tahu bahwa Fikri benar. Namun, ada bagian kecil dari dirinya yang tak bisa menghindari rasa cemas. Meski begitu, ia menepis kekhawatiran itu, memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang sedang mereka nikmati. Kehidupan mereka mungkin tampak sempurna, namun seperti angin yang tiba-tiba datang membawa badai, sesuatu yang tak terduga sedang mendekat. Tanpa mereka sadari, masa lalu yang dulu menjadi bagian dari cerita hidup mereka akan kembali. Menguji seberapa kuat cinta yang mereka bangun selama ini. Di balik pintu kebahagiaan yang mereka jaga rapat, ujian besar segera menghampiri, dan mereka harus siap menghadapinya. Awal kehancuran rumah tangga mereka terjadi saat Eva, sahabat akrab Nadia, datang ke rumahnya sambil menangis setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Eva adalah sosok sahabat yang pernah sangat dekat dengan Nadia. Mereka bersahabat sejak kecil, tumbuh bersama dalam lingkungan yang penuh dengan kenangan indah dan pahit. Kehidupan mereka berdua memiliki karakter yang berbeda. Nadia lebih tenang dan penyabar, sementara Eva yang hiperaktif dan blak-blakan. Mereka selalu saling melengkapi. Sejak remaja, Eva adalah gadis yang populer dan penuh percaya diri. Sementara Nadia lebih suka berdiam diri di sudut ruangan dengan buku di tangannya.
Namun, meskipun begitu, ikatan persahabatan mereka tetap kuat. Eva sering menjadi tempat curhat Nadia tentang kekhawatiran masa kecilnya, dan sebaliknya, Nadia selalu ada untuk Eva di saat-saat sulit. Ketika mereka mulai dewasa, kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Nadia menikah dengan Fikri, seorang pria yang lembut dan penuh perhatian, sementara Eva menikah dengan Bima, yang awalnya nampak seperti pasangan yang sempurna untuknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bima berubah menjadi sosok yang kasar dan kejam. Eva yang dulunya penuh dengan percaya diri, kini sering merasa takut dan terpojok. Hidup dalam bayang-bayang kekerasan suaminya, hubungannya dengan Nadia menjadi semakin renggang karena kesibukan masing-masing. Tetapi ketika keadaan semakin sulit, satu-satunya orang yang bisa Eva percaya adalah sahabat lamanya. Sore itu, Eva datang ke rumah Nadia dengan mata sembab dan wajah yang dipenuhi dengan kesedihan. "Eva?" Nadia segera mendekat, terkejut melihat kondisi sahabatnya itu. "Apa yang telah terjadi? Kamu kenapa, Eva?" Eva hanya bisa menangis. Hati Nadia terenyuh melihat Eva yang biasanya kuat, kini nampak begitu rapuh. "Bima, dia sudah berubah, Nat." Eva berujar dengan suara bergetar. "Dia bukan lagi Bima yang aku kenal dulu. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan, Nadia." Nadia memeluk Eva dengan erat, mencoba menenangkan sahabatnya yang menangis terisak-isak di bahunya. "Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, Nadia," lanjut Eva dengan suara parau. "Kamu tahu, Nat, aku nggak punya keluarga lagi. Kamulah satu-satunya yang aku punya." Mendengar pengakuan itu, Nadia merasa hatinya tertusuk. Eva mungkin tampak kuat dari luar, tapi di dalam hatinya, dia adalah sosok yang rapuh dan membutuhkan dukungan. Tanpa ragu, Nadia menawarkan rumahnya sebagai tempat berlindung. "Eva, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan. Di sini kamu akan aman, gak ada yang bakal menyakiti kamu." Eva mengangguk, merasa sedikit lega di tengah rasa takutnya yang masih membayangi. Dia tahu bahwa Nadia adalah satu-satunya tempat yang bisa dia tuju, satu-satunya orang yang akan menerima dirinya tanpa syarat. Malam itu, ketika Fikri pulang dari kerja, dia terkejut melihat Eva di rumahnya. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Nadia, wajahnya berubah menjadi penuh pengertian. "Eva, jangan khawatir. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan," kata Fikri dengan senyum ramah, mencoba memberikan rasa aman kepada Eva yang jelas-jelas masih terguncang. Eva merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Nadia dan suaminya seperti Fikri yang begitu baik padanya. Meski dia masih merasakan luka dari perlakuan suaminya, setidaknya di rumah ini dia merasa aman. Tapi tanpa mereka sadari, kehadiran Eva di rumah ini bukan hanya membawa kedamaian bagi dirinya, melainkan juga awal dari masalah yang akan menguji kekuatan cinta Nadia dan Fikri. Kehadiran Eva di rumah ini perlahan-lahan mulai mengubah kondisi rumah tangga yang tadinya begitu harmonis antara Nadia dan Fikri. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Eva yang awalnya hanya ingin mencari tempat berlindung, justru akan menjadi sumber dari badai yang akan mengguncang rumah tangga mereka. Seminggu berlalu sejak Eva pertama kali datang ke rumah Nadia dan Fikri. Selama waktu itu, keakraban yang berkembang di antara Fikri dan Eva semakin intens. Namun, keduanya sadar bahwa situasi mereka tidak bisa terus seperti ini. Eva merasa ada konflik batin yang mendalam. Di satu sisi, dia merasa lega karena suaminya berjanji akan merubah sikap kasarnya. Tetapi di sisi lain, perasaannya sangat berat justru dirasakan Eva karena harus meninggalkan Fikri. Malam itu, sebelum besok paginya pulang, Eva dan Fikri bertemu di ruang tamu saat Nadia sudah tidur. "Eva, kamu yakin mau pergi dari rumah ini? Jujur aku mulai nyaman denganmu, Eva," kata Fikri sambil merangkul Eva. Eva menatap Fikri dengan mata penuh air mata. Suaranya bergetar. "Aku juga tidak tahu, Fikri. Ini sangat sulit. Tapi jujur aku juga belum siap untuk jauh darimu." Fikri meraih tangan Eva dengan lembut, memegangnya dengan erat. "Aku akan merindukanmu. Aku harap kita masih bisa bertemu ya." Eva mengangguk, menarik nafas dalam-dalam. "Iya, Fik. Aku juga akan senang jika kamu masih mau bersamaku."
Fikri menghela nafas, matanya tidak bisa berpaling dari Eva. Kalau kamu ada masalah lagi dengan suamimu, kamu bilang saja ke aku pasti akan datang untukmu. Eva menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Iya, Fik, terima kasih ya. Mereka berdiri dalam keheningan sejenak, seolah waktu berhenti di sekitar mereka. Fikri merangkul Eva dengan lembut, memberikan ciuman lembut di bibirnya sebagai tanda cintanya. Keduanya pun mulai terbuai dengan suasana yang begitu romantis sebagai akhir kebersamaan mereka. Dan tanpa terasa, keduanya melakukan hal terlarang di ruang tamu malam itu tanpa diketahui oleh Nadia. Keesokan harinya, saat Eva bersiap untuk pergi, Nadia menemui Eva di ruang tamu, di mana Fikri berdiri dengan ekspresi penuh kesedihan. Nadia yang masih tidak mengetahui apa-apa tentang hubungan terlarang mereka, berbicara dengan lembut. Eva, aku senang kamu bisa tinggal bersama kami meski hanya sebentar. Tapi aku khawatir dengan keadaanmu, kata Nadia sambil memeluk Eva dengan erat. Eva menepuk punggung Nadia dengan lembut, berusaha menahan air mata. Aku juga senang bisa bersama kalian, Nadia. Terima kasih sudah menerima aku dengan tangan terbuka. Fikri menggenggam tangan Eva dengan lembut, menatapnya dengan penuh keputusasaan. Jangan bilang begitu, Eva. Kita ini keluarga. Kalau kamu ada apa-apa, kami siap untuk membantu. Eva menahan air mata, suaranya bergetar. Iya, terima kasih ya. Nadia memandang keduanya dengan rasa ingin tahu. Apa ada yang bisa aku bantu sebelum kamu pergi, Eva? Eva mencoba tersenyum, meskipun ada kesedihan yang mendalam di matanya. Tidak ada, Nadia, semuanya baik-baik saja. Nadia dan Fikri kemudian mengantar Eva ke gerbang sambil menunggu taksi yang mereka pesan datang. Saat taksi itu sudah datang, Nadia kemudian memeluk Eva dan Eva mengucapkan terima kasih untuk terakhir kalinya. Setibanya di rumah suaminya, Eva disambut wajah suaminya yang penuh penyesalan. Ia berjanji akan berbuat baik kepada Eva, namun ternyata itu adalah janji palsu saja. Hanya 3 hari sejak Eva di rumah, kelakuan para suaminya itu kembali lagi. Dengan pulang dalam kondisi mabuk, ia langsung menemui Eva yang berada di dapur. Ia dengan penuh amarah berkata bahwa ia kalah dalam bermain judi. Dia merebut kalung yang dikenakan oleh Eva untuk dijual dan akan digunakan untuk main judi lagi. Eva hanya bisa menangis pasrah melihat hal itu. Ia kemudian mencoba menghubungi Fikri dan bercerita apa yang telah terjadi dengannya. Namun, respon Fikri justru di luar dugaan. Tanpa diketahui oleh Nadia, ia memutuskan untuk menemui Eva. Di malam hari, Fikri dan Eva bertemu di kafe yang jauh dari rumahnya, agar tidak ada yang mencurigainya. Di sana Eva menceritakan semua yang telah terjadi sejak ia pulang. Mereka duduk di sudut menjauh dari yang lain, ditemani lampu redup menambah suasana intim di sekitar mereka. Eva menatap Fikri dengan penuh kerinduan, suaranya hampir seperti bisikan. Fikri, kadang aku merasa seperti hidup dalam kebohongan. Bima tidak peduli lagi, dan aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Ditambah lagi dia begitu kasar denganku. Fikri memegang tangan Eva dengan lembut. Jari-jarinya menyentuh kulit Eva dengan penuh kelembutan. Aku tahu, Eva, karena itu aku di sini untukmu, untuk membuatmu bahagia. Eva terus bercerita tentang Bima, suaminya, ke Fikri yang semakin menjauh dari kehidupan rumah tangganya. Ia sering mabuk-mabukan dan bersenang-senang dengan perempuan lain. Bima tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukan Eva. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia hanya mencari alasan untuk berkelahi atau mencari kebisingan di luar rumah. Tidak pernah ada pertanyaan tentang kemana Eva pergi atau dengan siapa dia bersama. Bima lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya di bar atau klub malam, mengabaikan rumah dan tanggung jawabnya sebagai suami. Namun, cerita Eva itu justru membuat peluang yang bagus bagi Fikri untuk terus bersama Eva. Mereka bahkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dari batas-batas moral yang pernah mereka pegang teguh. Mereka mulai lebih berani dan nekat. Bahkan beberapa kali pertemuannya mereka habiskan dengan hubungan romantis di hotel. Malam demi malam, Fikri akan menjemput Eva setelah selesai bekerja. Mereka menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat yang jauh dari rumah mereka, seperti kafe-kafe kecil atau hotel untuk mereka bercumbu. Eva yang sebelumnya rapuh dan terluka, kini merasa hidupnya kembali di sisi Fikri.
Fikri yang seharusnya setia kepada Nadia terjerat dalam perangkap yang diciptakannya sendiri. Keakraban yang dulu hanya sebuah pelarian, kini menjadi sebuah kecanduan yang sulit dihentikan. Fikri dan Eva, dua orang yang seharusnya tidak pernah terlibat dalam hubungan ini, kini terjebak dalam kisah cinta yang semakin tidak terkendali. Mereka berdua tahu bahwa mereka sedang berjalan di tepi jurang, namun rasa cinta dan hasrat yang membara membuat mereka semakin sulit untuk berhenti. Rahasia ini terus terjaga, tersembunyi dari pandangan Nadia, yang masih tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang dia pikir telah ia bangun perlahan-lahan mulai runtuh. Di balik senyum manis yang Fikri berikan setiap kali dia pulang ke rumah, ada rasa bersalah yang kian menggerogoti dirinya. Namun, semakin dalam dia tenggelam dalam hubungan terlarang itu, semakin sulit bagi Fikri untuk kembali. Dunia yang mereka ciptakan bersama di luar sana, penuh dengan kebahagiaan sesaat dan pelarian dari kenyataan, tidak bisa menghapus kenyataan bahwa mereka sedang menuju ke arah kehancuran yang tak terelakkan. Keberadaan Eva dalam hidup Fikri semakin menjadikan hubungan ini sebagai kecanduan yang tidak bisa dihentikan, mengikis kepercayaan dan menghancurkan fondasi kehidupan mereka satu persatu. Sampai suatu hari, saat Nadia pergi bekerja, Fikri berkata kepada Nadia bahwa ia sedang tidak enak badan sehingga ia terpaksa untuk izin bekerja. Nadia pun mempercayai perkataan dari Fikri tanpa curiga apapun. Hingga siang harinya di kantor, Nadia merasa tubuhnya lelah dan tidak enak badan sejak pagi. Pekerjaan di kantornya terasa lebih berat dari biasanya, dan perasaannya pun tak tenang. Sesuatu di dalam dirinya memberitahu bahwa ada yang salah, tetapi dia tidak bisa mengartikannya. Setelah beristirahat sejenak di ruangannya, Nadia memutuskan untuk pulang lebih awal. Dia merasa mual, pusing, dan sangat lelah. Dalam perjalanan pulang, dia mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ketika ia teringat bahwa menstruasinya terlambat selama beberapa minggu, hati Nadia berdebar-debar. Apakah mungkin dia akan hamil? Sesampainya di rumah, Nadia langsung menuju kamar mandi dan melakukan tes kehamilan yang dibelinya dari apotek. Beberapa menit kemudian, 2 garis muncul di alat tes itu. Nadia terkejut, dia benar-benar hamil. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya, membayangkan betapa bahagianya Fikri akan cerita ini. Semua rasa lelah dan tidak enak badan seolah lenyap begitu saja. Nadia merasa dunia ini penuh dengan cahaya harapan. Namun, ketika Nadia melangkah keluar dari kamar mandi, kebahagiaannya seketika pudar. Dari arah ruang tamu, dia mendengar suara tawa yang familiar. Dengan perlahan, Nadia melangkah menuju suara tersebut. Jantungnya berdebar kencang, dan langkahnya semakin berat saat dia semakin dekat. Saat tiba di pintu ruang tamu, Nadia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Di sana, di sofa yang biasa mereka duduki bersama, Fikri sedang duduk sangat dekat dengan Eva. Tawa yang keluar dari mulut mereka terdengar begitu riang, seakan-akan dunia di sekitar mereka tidak ada. Fikri menatap Eva dengan tatapan yang tidak pernah Nadia lihat sebelumnya. Tatapan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Nadia merasa seakan dunia runtuh di hadapannya. Tangannya gemetar, dan tespek yang dipegangnya jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Matanya berkaca-kaca, dan air mata mulai mengalir deras tanpa bisa dibendung. Hati Nadia semakin teriris saat melihat Eva dan Fikri saling berciuman mesra. Mereka berdua tidak tahu bahwa ada Nadia yang sedang memperhatikannya. Namun, tiba-tiba mata Fikri terbelalak saat ia melihat keberadaan Nadia dari sudut matanya. Ia mendadak terdiam, menyadari apa yang baru saja terjadi. Wajah Eva yang berubah pucat, menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. "Nadia, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Fikri dengan canggung, berusaha tersenyum meski wajahnya terlihat penuh dengan rasa bersalah. Nadia hanya bisa menatap Fikri dengan tatapan kosong. Aku baru saja pulang, Mas, dan aku ternyata hamil." Jawabnya dengan suara bergetar. Fikri berdiri dengan terburu-buru, wajahnya penuh dengan penyesalan. "Nadia, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini semua salahku." Nadia menghapus air mata yang mengalir di pipinya dan mencoba berbicara dengan tegas. "Salahmu?
Kamu tega ya, Mas? Kamu pikir itu cukup? Aku baru saja mengetahui berita yang paling bahagia dalam hidupku. Dan ini yang aku temukan. Satu-satunya hal yang bisa ku percaya, ternyata hancur berantakan di depan mataku. Cobalah untuk mendengarkan dulu, Nat, kata Fikri dengan nada putus asa. Aku tahu ini sangat menyakitkan, tapi aku benar-benar minta maaf. Ini bukan yang aku inginkan. Nadia tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia berlari keluar dari rumah, meninggalkan Fikri dengan Eva yang terdiam dalam penyesalan. Di luar, hujan mulai turun, seolah langit pun ikut menangisi kehancuran yang baru saja terjadi. Suara hujan yang deras menyelimuti jeritan hati Nadia, menggambarkan betapa hancurnya hidupnya saat ini. Setelah kejadian yang menghancurkan itu, Nadia memilih untuk mengasingkan diri beberapa hari di rumah ibunya. Selama waktu itu, dia merasa bingung dan sangat sedih. Keputusan untuk menghadapi situasi ini tidak mudah, terutama dengan kehamilan yang membuat semuanya semakin rumit. Nadia tahu dia harus segera mengambil langkah tegas. Dengan tekad yang kuat, Nadia memutuskan untuk menyewa pengacara agar proses perceraian bisa segera dimulai. Dia memilih seorang pengacara yang berpengalaman, yang terkenal di kotanya, yang bisa membantunya menyelesaikan masalah dengan baik. Di sebuah kantor pengacara yang tenang dan rapi, Nadia duduk di depan pengacara. Pak Arif, seorang pria yang berpengalaman dan bijaksana, memandang Nadia dengan penuh perhatian. Nadia, saya paham ini adalah masa yang sangat berat untuk Anda, kata Pak Arif dengan nada lembut. Tapi Anda sudah membuat keputusan yang tepat. Mari kita mulai proses perceraian ini. Saya akan memastikan semuanya berjalan sesuai hukum dan kepentingan Anda. Nadia mengangguk, merasa sedikit lega karena ada yang bisa membantunya melalui proses ini. Terima kasih ya Pak Arif. Saya ingin ini selesai secepatnya. Saya tidak mau berlama-lama dalam situasi yang penuh luka ini. Proses perceraian pun dimulai. Pengacara Nadia mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Fikri. Fikri yang merasa sangat bersalah dan bingung menerima pemberitahuan tersebut dengan hati yang hancur. Selama beberapa minggu, Fikri mencoba menghubungi Nadia beberapa kali, tapi Nadia memilih untuk tidak banyak bicara. Dia tahu ini adalah waktu untuk Nadia, dan dia harus menghormati keputusan yang sudah diambil. Akhirnya, perceraian Nadia dan Fikri disahkan di pengadilan. Nadia merasa campur aduk, lega karena prosesnya selesai, tetapi juga sedih karena hidupnya telah berubah drastis. Dia fokus pada kehamilan dan mempersiapkan masa depan untuk dirinya dan anaknya yang akan lahir. Sementara itu, Fikri berusaha menghadapi kenyataan dan memperbaiki hidupnya. Dia sadar telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan bertekad untuk belajar dari kesalahannya. Nadia menjalani kehamilan dengan dukungan penuh dari keluarga dan teman-temannya. Dia berusaha untuk tetap positif dan optimis tentang masa depannya. Meski banyak tantangan, dia menemukan kekuatan baru dalam dirinya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Pada akhirnya, Nadia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup barunya. Dia menyadari bahwa meskipun jalan yang dia lalui penuh dengan rintangan dan kesedihan, dan dia memiliki tekad dan kemampuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Kekuatan dan keberanian Nadia menjadi inspirasi bagi dirinya dan orang-orang di sekelilingnya.